Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kami panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini tertumpah suatu rahmat dan inayah kepada kita sekalian, lebih-lebih dengan terlaksananya Majlis Khatam Al-Quran sempena menyambut hari besar yang penuh bersejarah, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga fadl dan ridha Allah senantiasa tertumpah dan tercurah kepada kita selalu, sehingga adanya majlis yang penuh barokah ini akan dapat memberikan musababah untuk tercapainya cita-cita izul Islam wal muslimin bi ilahi kalimatillah. Amin ya rabbal alamin. Seiring dengan ini, selawat dan salam, rahmat ta'zim dan keselamatan serta embun menulang di pagi hari, seluas sinar mentari ke seluruh persada bumi dan samudra, mudah-mudahan tetap mengalir dengan derasnya keharibaan sanjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai contoh tauladan serta pembimbing utama, penyuluh keimanan yang tak ada taranya, pemimpin umat yang selalu sabar dan tabah, penerang kegelapan yang digeluti kabut kemaksiatan. Beliau telah membimbing kita dari alam kejahilan dibawa ke alam yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kedua, kami atas nama daripada tuan rumah berikut mewakili dari para pengajar kelas bimbingan Al-Quran di Pandan E ini mengucapkan penuh ribuan terima kasih atas kehadiran yang mulia Ustaz Ruslan bin Haji Sulaiman, Pegawai Ugama Kanan, Ketua Bahagian Ugama Kementerian Pertahanan Negara Brunei Darussalam, sebagai tetamu kehormat pada majelis yang penuh barokah ini. Yang ketiga, tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ustaz Haji Rusli bin Haji Batang, penolong pegawai ugama, pejabat bagian ugama Kementerian Pertahanan Negara Brunei Darussalam. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas kehadiran rombongan para guru-guru Al-Quran dari Kementerian Pertahanan. Sekali lagi kami ucapkan penuh tinggi terima kasih atas peluang waktunya telah hadir ke majelis yang penuh barokah ini. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baru saja telah kita dengar pembacaan ayat suci Al-Quran dari sebagian wakil pelajar laki-laki, juga diikuti oleh wakil pelajar perempuan, di mana kedua mereka ini
termasuk juga semua pelajar kelas bimbingan tilawah, mereka belajar daripada sistem buku tilawah yang awalnya dulu adalah kosong, tapi berkat ketabahan, kesabaran, alhamdulillah kali ini sudah kita laksanakan khatam Al-Quran kali kedua, di mana majelis pada hari ini telah diikuti peserta khatam sebanyak 18 orang, 14 orang dari peserta laki-laki dan 4 orang daripada peserta perempuan. Ma'asyiral muslimin, kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kami mengajar di daerah Belait ini mulai tahun 2002. Dan di tempat ini saja sudah 9 tahun, start daripada tahun 2007. Alhamdulillah sampai ini semangat kehadiran mereka masih bagus. Karena pelajar yang ada yang dari Syria, ada yang dari Sungai Liang, bahkan ada yang dari Labi. Beliau Haji Abdul Hasan dari Labi. Berapa jarak kilometer Labi Belait? Selalunya start jam 8, jam 7:30 sudah standby. Gurunya belum datang, dia sudah datang awal. Dan ingat kami yang dari Labi ini lebih semangat. Bahkan rekod kami jarang konten, kecuali sakit dan uzur yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan alhamdulillah sejak kami mengajar di Belait mulai tahun 2002 sampai saat ini, mereka pelajar kelas bimbingan tilawah Al-Quran ini yang telah khatam telah mencapai sebanyak 312 peserta. Nah, dari 312 orang ini kami bagi 3. Yang pertama, artinya khatam kali pertama. Grup yang satu ini saya beri nama grup Dakhalal Jannah, yaitu grup masuk surga. Mudah-mudahan jadi kenyataan. Amin, Allahumma amin. Grup yang kedua, yaitu mereka khatam kali kedua, termasuk grupnya Haji Ismail Alias, Haji Usman Abdurrahman, Cikgu Madin, Haji Sabura, dan lain-lainnya. Grup yang kedua ini saya beri nama Udkhilal Jannah, yaitu dimasukkan surga. Kemudian yang khatam kali ketiga dan seterusnya, grup ini kami beri nama Ashabul Jannah, yaitu penduduk tetap surga. Ma'asyiral muslimin, kenapa kami memilih nama ketiga grup ini? Sebab besok di surga itu, penghuni surga itu ada 3 cara masuknya. Pertama adalah masuk surga. Yang kedua, penduduk surga itu dimasukkan surga. Yang ketiga, penghuni tetap surga. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah summa mata ala dzalik dakhalal jannah." Siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kemudian yakin sampai matinya, mereka masuk surga.
Ini masuk surga hanya bermodal kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat kita ketika mendengar hadis ini heran, bahkan sempat bertanya, ya Rasul, biar orang itu tidak pandai membaca Al-Quran, iya. Biarpun orang itu jarang-jarang sembahyang, iya. Tetap masuk surga, iya. Maaf, ini perkara masuk. Kalau dilanjutkan pertanyaannya, bila yang nak masuk, ini lain lagi jawabannya. Sebab masuk surga ini ada dua cara. Yang pertama, masuk langsung tanpa transit. Inilah yang saya maksudkan grup pertama dari hatam kali pertama ini. Yang kedua, ada masuk surga itu transit dulu di neraka. Ini tiketnya kelas ekonomi kelas. Besok di hari akhirat Allah akan panggil dua malaikat. Pertama, Allah panggil malaikat Ridwan yang bertugas di surga. Yang kedua, Allah panggil malaikat yang bertugas di neraka. Mula-mula malaikat Ridwan yang Allah panggil, hai Ridwan, sini kau. Orang-orang yang telah melaksanakan kewajiban yang aku perintahkan dan orang-orang yang telah menjauhi segala laranganku, sudah kau masukkan surga semua Ridwan? Firman Allah. Malaikat Ridwan menjawab, sudah ya Allah. Bagus. Lalu malaikat Malik dipanggil, hai Malik, orang-orang yang banyak mengerjakan dosa, orang-orang yang sama sekali tidak pernah mengerjakan apa yang aku perintahkan, sudah kau masukkan neraka semua Malik? Malaikat Malik menjawab, sudah ya Allah. Bagus kalau kedua-duanya sudah. Kau sendiri sekarang Malik masuk neraka. Malaikat Malik, Allahu Akbar, disuruh masuk neraka. Malaikat Malik menjawab, untuk apa ya Allah kamu masuk neraka? Firman Allah, akhrijuhum minan nar man kana fi qalbihi misqala dzarratin min hadarin minal iman. Hai Malik, keluarkan orang itu dari api neraka. Sesiapa di antara mereka yang masih ada iman di hatinya, walaupun sekecil biji zarrah. Atas titah perintah ini, malaikat Malik masuk ke dalam neraka. Dicari satu persatu. Yang ada iman di hatinya diangkat ke atas. Yang kosong tidak ada imamnya dikembali ke bawah. Pilih satu-satu. Berapa banyaknya kalau seluruh dunia? Malaikat Malik memilih yang masih ada iman di hatinya. Setelah dipilih, dinaikkan ke atas, berkumpul orang yang sudah transit di neraka ini. Mereka sebanyak itu menghadap Rabbul Jalil, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Jadi kalau istilah dalam bahasa sekarang ini ditanya, macam mana Wang? Jerak enggak kau? Mereka grup neraka ini jawab, jerak ya Allah. Oke, kalau kau jerak, idhab fadkhulil jannah. Pergilah kau masuk surga. Mereka rombongan neraka ini masuk surga. Di situ ketemu dengan orang yang sudah lama di surga. Terjadilah dialog
antara penghuni surga, penghuni neraka yang baru masuk surga, dan orang yang sudah lama di surga. Kata Haji Ismail alias, beliau ini sudah lama di surga dengan geng-gengnya. Dia tanya, "Hai kawan, kenapa kamu lama sangat masuk sini? Saya sudah lama sini. Di mana kamu singgah?" Datang pula rombongan orang Sarawak, karena yang mengaji ada orang Sarawak ya, biasa Sarawak. Yang sudah lama di surga, yang perempuan-perempuan ini. Dia tanya, "Hai, kenapa kita lama gila datang situ? Sini kita singgah deh. Apa hal kita siap? Saya masih singgah di neraka. Apa hal kita singgah siap? Lambat gila kita ya. Ma'asyiral muslimin, mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muddatsir ayat 42, 43, 44 dan seterusnya. Ma salakakum fi saqar? Kenapa kamu singgah di neraka yang bernama Saqar lebih dulu sebelum kau masuk surga? Kenapa kamu masuk neraka dulu sebelum datang ke surga? Qalu alam naku minal musallin. Mereka menjawab, saya masih singgah di neraka Saqar oleh karena masa hidup saya dulu tidak pernah sembahyang. Walam nakunut imun masakin. Saya ketika hidup dulu tidak pernah memberi makanan kepada fakir miskin. Walaupun jiran sebelah kelaparan, saya tidak pernah peduli.